Sekarang kita lanjutkan lagi ke sesi talk show berikutnya, yang akan dibawakan oleh Kang Aldo. Jadi topik yang selanjutnya ini juga nggak kalah menarik nih. Ini pasti juga ditunggu-tunggu oleh para peserta yang khususnya dari pecinta alaman ya. Di sini kita mengangkat topik adaptasi pendidikan dasar 25 AMP selama pandemi. Nah, di sini Kang Aldo kita undang sebagai pembicara karena beliau ini adalah Komandan Pendidikan dan Latihan Pendidikan Dasar 25 AMP yang baru saja diselenggarakan kemarin. Jadi Pendas AMP ini tetap berjalan yang biasanya ya pastinya secara tatap muka, tapi kemarin karena terdampak pandemi Pendas 25 AMP ini tetap berjalan. Dan kalau untuk makanya di sini kita undang untuk kita tanya-tanya lebih lanjut nih gimana untuk pendidikan dasar 25 AMP kemarin apa saja kesulitannya dan lain-lain. Nah, di sini Kang Aldo sendiri juga baru saja menyelesaikan ujian kompetensi dokter ya Kang. Nah, untuk riwayat pendidikannya juga sama menempuh profesi dokter di Universitas Pajajaran dan untuk kepanitiaan prestasi sih juga banyak pastinya dalam pengalamannya. Ya, boleh kita sapa dulu. Di sini sudah hadir Kang Aldo. Selamat pagi, Kang Aldo. Pagi, Demuna. Ya, gimana Kang rasanya sudah menjadi dokter, Kang? Alhamdulillah, bahagia sekali menjadi dokter 2 hari kemarin. Ya, Kang. Jadi sekarang kita akan mulai nih, Kang, sesi talk show yang kalau dari sini sih pesertanya banyak banget nih, Kang, yang pecinta alam. Jadi mungkin dengan adanya talk show hari ini akan sangat terbantu ya kegalauan dan kerisauan para pecinta alam. Gimana sih kok tetap bisa ngadain pendidikan dasar di tengah-tengah pandemi gitu. Nah, Pendas kan pastinya sebelum ini tatap muka semua ya Kang. Dan pastinya setiap institusi atau organisasi udah punya tradisi atau kebiasaannya masing-masing dalam menjalankan pendidikan dasarnya, tentunya untuk proses kaderisasi. Nah, pendidikan dasar 25 AMP kemarin di tengah perjalanannya kan terkena ya kebijakan PSBB, tapi pada akhirnya tetap bisa berjalan. Nah, itu boleh diceritain Kang sudah sampai mana progres Pendas secara offline-nya pas tahu adanya kebijakan PSBB itu? Baik, terima kasih Demuna atas pertanyaannya. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara yang sangat bagus ini. Saya juga izin memperkenalkan diri lagi, ya saya Muhammad Aldo, bisa dipanggil juga Al atau Do juga bisa. Kebetulan kemarin diamanahkan sebagai Komandan Pendidikan dan Latihan Pendidikan Dasar 25 Pionir. Kembali ke pertanyaan, kalau pertanyaan kan kemarin prosesnya sudah sejauh apa gitu ya, pas lagi offline. Sekarang bahasanya kan offline online ya, gitu. Nah, ya cerita sedikit. Jadi kemarin itu mulai dari proses perencanaan dari bulan awal tuh Oktober November 2019 sampai singkat cerita dimulailah Pendas pada Februari 2020 dan berjalannya Pendas. Awalnya itu berjalannya sebagaimana mestinya yang sudah direncanakan sampai akhirnya ada si pandemi COVID-19 ini. Jadi waktu itu dari target binjas itu 50 di atas 50 binjas, waktu itu baru sekitar
10 binjas dengan materi medis. Jadi kurang lebih waktu itu ya itu baru belum nyampai sepertiga perjalanan pendas sudah ada nih datang si COVID-19 ini. Kurang lebih baru nyampe situ sih. Jadi ya kalau misalkan tadi menyimak materi yang awal baru fase inisial kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi benar-benar baru di awal ya, soalnya yang kita tahu dan untuk informasi juga pada para peserta webinar hari ini, Pendes 25MP itu biasanya dilakukan selama 6 bulan dan diakhiri dengan medan operasi dan pelantikan biasanya. Nah, kemarin Pendes 25MP ini dibuka pada bulan Februari dan diakhiri dengan pelantikannya di bulan Agustus. Jadi tetap bisa nih menjalankannya sesuai rencana 6 bulan dan tetap juga diakhiri dengan pelantikan yang menghasilkan anggota muda yang dilantik itu sebanyak 70 siswa ya, 70 anggota muda. Nah, waktu itu Kang kan masih awal-awal berjalannya Pendas ya, respon dan langkah awal panitia Pendas waktu itu gimana Kang ngadepin kebijakan PSBB? Respon awal ya, yang respon awal tuh sebenarnya jujur bingung karena gimana caranya Atlas Medical Pioneer atau organisasi pecinta alaman yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan alam harus dipaksa untuk mendapat tantangan untuk beradaptasi gitu. Jadi waktu itu awal bingung, akhirnya waktu itu dari fakultas juga ada menginstruksikan untuk mahasiswa diliburkan selama 2 minggu. Jadi di situ kami coba berpikir dulu dan mengevaluasi lagi. Lalu kalau langkah awalnya tentunya yang dilakukan waktu itu kita berpikir ulang, kita muncullah pertanyaan-pertanyaan di kepala saya dan juga teman-teman panitia. Yaitu contohnya kapan COVID ini akan berakhir. Bahkan belum nyampe pertanyaan itu, pertanyaan yang pertama adalah ini Pendas bisa dilanjutin atau enggak gitu. Karena tadi ini kan kegiatannya alam banget ya. Kegiatannya kegiatan alam, kegiatan fisik, tapi harus dihentikan dan harus dipaksa ke online. Jadi waktu itu awalnya kayak gitu responnya, dan juga langkah awalnya awal banget yaitu kita brainstorming lagi gitu. Yang awalnya kita udah bikin nih perencanaan tek sampai medan operasi, kita waktu itu dipaksa untuk brainstorming ulang kayak gitu. Kalau langkah awal sama responnya kurang lebih kayak gitu. Iya Kang, jadi benar-benar ini hal yang tidak terduga buat kita semua ya pastinya, dan pasti sangat kebingungan untuk mengambil langkah dan keputusannya harus seperti apa. Ya Kang, lanjut nih ke pertanyaan lainnya. Kalau waktu itu apa sih Kang pertimbangan dari Kang Aldo nih sebagai komandannya dan para panitia Pendas akhirnya ngambil keputusan untuk tetap lanjut nih Pendas 25-nya dibanding kayak nanti dulu deh nunggu pandemi beres atau ya kenapa gitu Kang kayak tetap melanjutin Pendasnya secara online. Oke. Jadi kalau misalkan pertimbangannya itu mungkin saya juga mau cerita dikit. Aduh maaf nih di rumah saya ada azan, jadi kalau kurang kedengaran bisa bilang ya. Jadi pertimbangannya pertama, sebelum ke pertimbangan untuk melanjutkan, setelah tadi brainstorming, kita evaluasi, kita replanning. Benar-benar dari awal ini evaluasi bisa nggak dilanjutin gitu. Setelah kita secara internal dari panitia inti kita gojlok lagi, baru kita cari bantuan lah ininya bahasanya, dengan ke konsultasi dengan senior dan alhamdulillah yang saya tahu senior di AMP itu sangat suportif, memberikan saran dan masukan. Suportif dalam artian bukannya semua satu suara ya, tapi ada yang bilang kayak gini, ada yang bilang kayak gini, ada yang menyarankan ini, ada yang menyarankan itu. Nah, itu semua
tentunya ditampung dan keputusan ada di tangan panitia inti kayak gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan yang paling utama adalah ini COVID beresnya kapan gitu. Kalau misalkan kita tunda, kita nggak tahu juga COVID ini beresnya apakah sebulan kah, 2 bulan kah, 1 tahun atau selamanya, kan waktu itu nggak tahu gitu. Jadi akhirnya kita juga konsultasi ke senior, ada yang menyarankan untuk udah stop dulu, ada juga menyarankan untuk melanjutkan. Ya dengan perumusan kembali yang dimatangkan, saat itu saya mengambil keputusan untuk melanjutkan. Dengan apa? Dengan adaptasi, dengan update sistem seperti itu. Memang pasti awalnya ada gejolak, ada yang nggak setuju, tapi saya mengutip kata-kata Ridwan Kamil. Jadi seorang pemimpin itu ketika mengambil keputusan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Semua itu pasti ada keuntungan, ada kekurangannya. Tapi yang salah itu adalah pemimpin yang diam saja tetapi tidak mengambil keputusan. Jadi waktu itu saya mengambil keputusan untuk oke, kita lanjut dengan sistem yang udah kita buat baru, kita lanjut. Itu pertimbangan utamanya adalah si COVID ini nggak tahu sampai kapan, dan sedangkan ya itu tadi roda organisasi harus tetap berjalan. Iya. Oke Kang, jadi ini ya benar-benar situasi yang sangat membingungkan, tapi sebagai komandan tetap harus mengambil keputusan, walaupun itu keputusan pasti nggak semua orang bisa menerima, tapi tetap keputusan harus diambil dengan pastinya udah dipertimbangkan ya, dengan pertimbangan banyak hal akhirnya bisa tetap melanjutkan pendasian secara online karena tadi ya COVID nggak tahu beresnya kapan, dan roda organisasi harus tetap berjalan karena nggak mungkin kan Kang Aldo terus yang menjadi komandannya dan nggak melahirkan ini nih generasi AMP yang selanjutnya. Nah, terus Kang, gimana sih cara Pendas 25 waktu itu transisi ngelaksanain Pendas dari metode yang offline ke online? Transisi ya, jadi ya sebenarnya ini kan kayak cerita ya, jadinya ngelanjutin yang tadi setelah replanning, setelah dari situ kita ambil keputusan, kita masuk ke implementasi. Nah, transisi itu pasti ada. Jadi yang tadinya pendas secara offline, bina jasmani secara offline, secara tatap muka, ini dilakukan secara online. Transisinya seperti apa? Oh ya, tentunya juga ketika proses brainstorming kembali tadi itu membutuhkan waktu. Nah, dalam waktu tersebut para siswa melakukan binjas secara online yang mekanismenya sebenarnya kita sudah punya, cuman belum didetailkan. Dari mana kita sudah punya? Dari pengalaman di pendas-pendas sebelumnya. Jadi sebagai info, pendas-pendas sebelumnya itu memang ada metode binjas online-nya. Kapan? Ketika libur Lebaran. Karena libur Lebaran kan pasti kita memberikan libur dan mereka melakukan bina jasmaninya di rumah masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi ada fase transisinya sehingga pada fase transisi itu kita biarkan dulu dengan metode yang ya bisa dibilang yang udah ada gitu, seadanya gitu, dari pengalaman. Tapi belum kita detailkan bagaimana kelulusan, bagaimana medan operasinya, dan lapangannya, dan sebagainya. Sampai pada akhirnya tadi udah matang, perencanaan baru kita terapkan metode yang baru. Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya transisinya dari offline ke online-nya. Dan selanjutnya nih Kang, apa sih yang paling membedakan penyelenggaraan dari Pendas secara offline dan online? Gimana? Boleh bilang? Yang paling beda nih Kang apa? Oh iya, siap. Yang paling beda ya, menurut saya adalah tatap mukanya. Itu yang paling saya rasakan. Kenapa? Karena
uh, dalam namanya juga pendidikan gitu. Kita memantau langsung progresi siswa, progresi peserta, mau itu secara fisik maupun mental gitu. Sedangkan ya itu tadi kekurangannya dari online ini adalah pemantauannya gitu. Tapi balik lagi semua ini harus tetap dijalankan dengan metode yang baru yang sebenarnya tadi sudah sedikit dipaparkan oleh Kang Fitian dengan metode ya dengan di tracking melalui aplikasi dan sebagainya. Ya ditanya yang paling beda adalah tatap mukanya karena ya kan misalkan kita mau tadi fisik atau yang paling ini adalah penanaman nilai lah. Misalkan sikap tanggung jawab, kekeluargaan, kebersamaan dan lain sebagainya itu paling bagus adalah dengan metode tatap muka gitu, dengan menanamkan nilai secara langsung. Jadi paling beda menurut saya yang paling saya rindukan adalah tatap mukanya dengan siswa. Iya, bener banget sih Kang. Karena rasanya pasti berbeda ya sosialisasi atau interaksi dari offline dan online gitu. Nah, kalau untuk proses replanning-nya nih Kang, waktu pelaksanaan Binjas online-nya itu gimana prosesnya dan bentuk program Binjas online-nya apa aja Kang yang dilakukan? Oke. Kalau misalkan proses replanning-nya tadi kurang lebih udah saya mention ya di sebelumnya. Kalau misalkan mekanisme si bentuk program Binjas online-nya, kalau dari materinya sebenarnya kurang lebih nggak jauh beda. Kayak tadi seperti yang udah dipaparkan di awal oleh Kang Fitian, ada materi ini seperti itu. Cuman mungkin pelaksanaan secara online. Nah, tadi bisa kalau misalkan programnya lari, berarti dipantau dengan mentornya, dibikin grup pergu itu dengan tracking dengan aplikasi seperti tadi Nike Run Club, Strava dan lain-lain. Lalu kalau misalkan yang fisik, pemantauannya bentuknya bisa dengan memberikan video gitu. Memang di sini kekurangannya gitu. Kita nggak kan bisa jadi si peserta atau siswanya ngulang-ulang supaya bagus gitu. Tapi justru di situ menurut saya salah satu pembelajarannya di pendas online ini juga. Nah, ya jadi kalau misalkan bentuk online-nya seperti itu, nanti ada lagi lapangan dan sebagainya. Iya Kang. Terus Kang, untuk monitoringnya atau kita buat memantau siswanya nih, dari program Binjas Mandirinya, terus progres siswa selama ngikutin Binjasnya, itu gimana Kang kemarin? Nah, buat si pemantauannya ya tadi pakai semuanya dibikin secara online dengan aplikasi kayak gitu. Nanti siswa misalkan tadi kan ada tuh screenshot screenshot chatnya laporan, misalkan lapor nama siswa segini, ini segini, telah melakukan bina jasmani ke sekian, push up sekian, ini sekian, lari sekian, dikasih screenshotnya, blok, lari udah segini. Oh, oke. Kan dari situ kan sebenarnya jelas kecepatan rata-ratanya berapa. Jadi menurut saya dari panitia pun saya rasa bisa saya percayakan kepada panitia untuk memantau melewati mekanisme seperti itu. Iya Kang. Nah tapi kan pastinya untuk kejujuran dari siswanya kita nggak tahu ya Kang kayak gimana. Nah untuk memastikan validitasnya dari hasil laporan-laporan bina jasmaninya itu seperti apa Kang kemarin? Nah ini yang menarik karena kan ya namanya juga siswa ya pasti adalah trik-triknya gitu Bu untuk untuk survive dalam suatu pendidikan gitu. Nah, kalau misalkan secara offline kita kan bisa lihat langsung ya, langsung menegur seperti itu. Nah, kalau misalkan ini online gimana gitu kan, nggak kelihatan gitu kan. Nah, justru di sini saya menarik menilai kejujuran dari siswa dan juga niat dari siswa tersebut. Seberapa kuat niat
para siswa untuk ingin menjadi AMP gitu, ingin menjadi anggota suatu organisasi gitu. Kalau misalkan memang dia benar-benar niat, memang dia benar-benar mau gitu, saya rasa yang apa namanya, yang curang-curang, yang culai-culai gitu pasti akan berkurang. Nggak mungkin 100% nggak ada, tapi semua akan kelihatan nanti. Karena ya itu tadi, setelah dirancang, dibuat juga sistem kelulusan yang berbeda. Ini jadi agak mundur, tapi nggak apa. Sistem kelulusan yang berbeda. Kalau misalkan dulu benar-benar kita nilainya setelah dari VO2 max, bla bla bla, nilai ini, nilai itu, kita dapat nih kriteria kelulusannya ini. Sedangkan dengan masa pandemi, dengan masa online ini kita ubah lagi. Kita menambahkan patokan-patokan yang benar-benar detail gitu untuk apa namanya, untuk kelulusan. Jadi di situ bisa kelihatan mana siswa yang kegiatannya curang, mana siswa yang kegiatannya jujur. Nanti dilihat di akhir, oh siswa ini udah segini, udah dikasih program ini yang sesuai dengan porsinya dia, tapi nggak naik. Berarti pertanyaannya apakah dia menjalankan binjasa secara sungguh-sungguh? Nah, itu kan jadi question mark kan. Nah, di situ jadi di sini saya menarik kesimpulan yaitu tadi kejujuran dan juga kemauan siswa, niat siswa untuk menjadi anggota sudah dinilai justru pada binjas online seperti ini. Ya, baik Kang. Terus nih Kang, untuk organisasi pencinta alam kan pastinya nggak lepas dari pengajaran keterampilan praktek ya Kang di kegiatan lapangan. Kayak di AMP juga ada 3 divisi pencinta alam seperti gunung hutan, tebing, olahraga arus deras. Nah, gimana sih Kang strategi Pendes 25 dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut walaupun dibatasi oleh jarak dan harus secara online gitu Kang? Ya ini lapangan dan medan operasi merupakan hal yang sangat PR ya selama menjalani pendidikan dasar di masa pandemi. Kalau misalkan kita bicara sebelum kita bicara ke lapangan gunung hutan, olahraga dan juga tebing. Sebelum ke situ, kondisi dari Pendas 25 itu adalah di tengah-tengah kena COVID-nya gitu. Jadi saya dan panitia dituntut untuk bisa cepat berpikir, bisa cepat beradaptasi, bagaimana mengatasi tersebut, bagaimana mensiasati kegiatan-kegiatan tersebut. Karena yang kita tahu memang AMP atau organisasi kepejalaman ya itu tadi, it's all about kegiatan alam terbuka kayak gitu. Nah, pertanyaannya gimana gitu. Nah, waktu kemarin akhirnya kita mengambil keputusan yaitu untuk materi lapangan seperti gunung hutan, orat ataupun tebing itu kita menjadi materi kelas saja dan juga mentoring. Kalau misalkan terus skillnya gimana? Skillnya waktu kemarin kita akan lempar atau kita oper ke nanti pendidikan lanjutan ketika menjadi anggota muda seperti itu. Jadi dengan materi tersebut, dengan kelas teori tersebut, kita benar-benar maksimalkan agar nanti ketika pendidikan lanjutan atau ketika anggota muda udah siap turun kayak gitu. Dan juga yang nggak kalah baik ya menurut saya kemarin panitia menyiapkan video-video latihan atau simulasinya. Jadi contoh untuk lapangan gunung hutan, panitia membuat juga video tentang membuat bivak, membuat api, membuat shelter itu seperti apa. Jadi setidaknya memberikan gambaran dulu ke siswa tuh gimana sih lapangan gunung hutan walaupun memang belum dilaksanakan. Seperti itu. Kalau misalkan orat, perkenalan logistiknya. Seperti itu. Lalu kan di Unpad kan ada danau arboretum ya. Jadinya disimulasikan tuh sama panitia itu gimana ngedayung, flip dan sebagainya. Kalau tebing juga di tebing papan seperti itu. Jadi
ya memang dari skill belum sepenuhnya, tapi waktu itu keputusannya diambil seperti itu. Jadi ketika nanti udah selesai pendidikan dasar, pendidikan lanjutannya tinggal turun kayak gitu. Ya, jadi kalau untuk praktiknya seperti itu ya Kang. Kemudian dilanjutkan pertanyaan lagi nih Kang, untuk rangkaian medan operasi dan pelantikan dalam Pendas AMP. Gimana strategi dari Kang Aldo dan panitia dalam mengadakan MO dan pelantikan secara daring, dan apa aja sih Kang yang berubah dari MO biasanya? Jadi strategi ini ya, strategi dalam buat medan operasi atau yang akhirnya ya. Ya memang tadi saya bilang juga yang paling PR sebenarnya adalah lapangan sama medan operasi, karena gimana pun ini adalah kegiatan yang benar-benar di alamnya gitu. Nah, mau nggak mau kita harus melakukan modifikasi mekanisme dan juga update sistem dan juga adaptasi gitu. Nah, tentunya di brainstorming yang ulang atau replanning tadi secara internal sudah dibicarakan, dan juga kita juga konsul ke senior baik lagi, dan saya rasa semua organisasi khususnya ke pecinta halaman keeratan dari senior ini cukup erat ya, cukup kuat. Jadi menurut saya kalau misalkan yang udah mentok ya itulah coba cari informasi-informasi atau saran-saran dari senior, atau juga bisa ke PA-PA lain atau organisasi lain seperti yang teman-teman peserta di sini lakukan gitu dengan mengikuti webinar ini gitu. Nah, jadi baik lagi kalau MO-nya jadi seperti apa? MO-nya secara apa ya? Gampangnya kita sederhanakan. Jadi kalau misalkan medan operasi di AMP itu sebagai gambaran, kurang lebih mereka atau siswa itu benar-benar karena akhir benar-benar dibawa ke alam dalam waktu yang ditentukan, bisa ya kurang lebih di atas seminggu. Itu nanti di sana materinya beda-beda dari yang diajarkan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada long march yang panjang tadi, misalkan di perencanaan awal, dan juga ada survival dan sebagainya dan sebagainya. Nah, terus gimana jadi di yang pandemi ini? Kalau kemarin, alhamdulillah setelah berdiskusi dan juga mendapatkan saran, kita sederhanakan saja dengan tetap ada seremonialnya. Jadi kemarin itu yang diadakannya jadi hanya long march saja. Long march-nya juga menentukan hanya jalan dengan hanya jalan beban dengan target yang ditentukan. Seperti itu. Nah, targetnya dari mana? Targetnya bisa mengambil dari persenan jumlah long march, terserah mau berapa persennya. Kalau kemarin kita cuma ngambil sekitar 10% dari jarak medan operasi yang biasanya gitu. Kalau misalkan teman-teman dari organisasi lain punya pertimbangan ya silakan. Karena kan baik lagi berbeda-beda. Kalau misalkan kita kemarin pada akhirnya di medan operasi ini hanya long march sampai titik tujuan yang tentunya long march-nya juga memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentunya adalah siswa juga harus, karena biasanya kan medan operasinya menyiapkan dari pelatihnya, dari seniornya, dari panitia. Nah, ini siswa juga dipaksa untuk menyiapkannya juga. Seperti apa? Seperti menentukan titik-titik istirahat sendiri, seperti harus menyiapkan body system. Body system dalam artian harus ada yang menemani. Siapa? Keluarganya kah? Teman dekatnya kah? Seperti itu. Dan juga siswa juga harus menyetor rumah sakit rujukan terdekat pada domisili siswa tersebut. Misalkan, kan nggak semuanya nih, si siswa ini kemarin tuh nggak semuanya dari Bandung, jadi ada juga yang dari Pulau Sumatera lah, Kalimantan, kayak gitu, yang orang-orang rantau. Nah, jadi mereka harus menyetor itu juga. Nah, untuk si trackingnya dari mana? Trackingnya
dengan menggunakan grup, dengan live location. Waktu itu kita pakainya WhatsApp, kalau nggak salah WhatsApp live location. Jadi di situ terpantau. Jadi kalau dari ini, selain siswanya lapor, kita juga dari panitia memantau itu benar nggak nih udah di sini, kayak gitu. Lanjut, kalau udah sampai ke apa namanya ke titik finish, laporan, foto klinis, foto fisik, kayak gitu. Lanjut ke upacaranya. Gimana caranya upacara yang gitu hikmat yang biasanya dilaksanakan itu juga harus tetap hikmat gitu ketika online. Ya mau nggak mau kita harus beradaptasi juga, memodifikasi dengan upacara secara online. Waktu itu mungkin saya juga banyak dan teman-teman nonton video upacara online tuh gimana sih, upacara wisuda tuh gimana sih. Ya alhamdulillah dengan juga konsultasi dengan senior akhirnya singkat cerita terlaksanalah, dan juga dengan penyematan kacu secara simbolis oleh semua siswa dengan orang tuanya. Kacunya dari mana? Kacunya kita kirim ke rumah siswa masing-masing. Tentunya ngirimnya dengan catatan nggak boleh dibuka gitu. Ada pesannya lah, jangan dibuka sampai tanggal segini. Yang isi itulah kacu dan juga pesan dan lain-lain. Iya, baik Kang Aldo, tadi sudah sangat jelas ya pengalaman dalam menjalankan Pendas 25 kemarin dan rintangan yang dilaluinya. Dan sekarang masuk ke sesi pertanyaan, Kang. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini dari Raihan ITB, Kang. Punten izin bertanya, ini kan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, dan berdasarkan pengalaman Kang Aldo, apakah benar bahwa pendas online dan offline itu memiliki kualitas output yang berbeda, dan bagaimana cara agar kita bisa menjamin pendas online memiliki kualitas yang sama bagusnya dengan yang offline? Baik, dari Raihan ya. Ya jujur ini adalah menurut saya pertanyaan yang bagus ya, karena utamanya adalah ini bagaimana kita tetap mempertahankan suatu kualitas atau output yang kita mau secara pendas yang awalnya kita sudah rencanakan dengan kondisi yang kita hadapi gitu. Jadi dari offline ke online pengennya outputnya tetap sama, kan kayak gitu ya. Nah, sejujurnya saya tidak ini sebenarnya ada feedback ya. Ya, tentunya saya tidak memungkiri bahwa kualitas pasti akan ada perbedaan. Tapi sebenarnya bagaimana cara kita sebagai panitia untuk mensiasati tersebut. Kalau yang saya lakukan ya seperti tadi yang sudah saya kurang lebih share kepada teman-teman. Jadi kalau misalkan menjamin, insya Allah kalau yang saya jalankan sampai sekarang udah ada anggota muda nih, panitia-panitia juga nih sekarang anggota muda. Menurut saya kualitasnya cukup oke, tapi mungkin memang dari skill lapangannya, benar-benar lapangannya pastinya harus ada yang dikejar, dan itulah gimana kita mensiasatinya. Kalau misalkan saya tadi adalah misalnya dengan mengoper lapangan-lapangan tersebut itu ke pendidikan lanjutan. Yang kita tahu sekarang PSBB itu kan udah mulai longgar ya. Tadi juga Kang Jack juga sudah sangat baik sekali menyampaikan tentang gimana sih screeningnya, gimana sih protokolnya. Jadi menurut saya, apalagi kayaknya mulai 2021 ya, mulai Januari itu udah mulai oke untuk menjalankan suatu kegiatan lagi. Jadi untuk baik lagi kalau misalkan untuk outputnya saya rasa untuk mencapai yang sama itu memang susah, tapi bisa dikejar. Kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kang, apa ada kesulitan perizinan saat pandemi, dan jika ada, gimana solusinya Kang?
Ya terima kasih ya Widiani dari Prinsipal. Kalau misalkan perizinan ya, sebenarnya waktu itu kita gini, saya waktu itu sama teman-teman panitia brainstorming ya, untuk menjalankan untuk kembali menjalankan suatu pendas di masa pandemi. Oh sorry, sebelum menjalankan dengan secara online, waktu itu kita masih berandai-andai apakah bisa ini pendas ini kita lakukan lagi gitu secara offline. Apakah harus diam-diam, apakah harus secara resmi? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu. Sedangkan kondisinya waktu itu protokol belum jelas, olahraga boleh apa enggak itu belum jelas juga. Izin dari fakultas itu belum jelas juga. Dan yang terakhir pastinya izin orang tua yang kita nggak tahu juga itu apa namanya boleh apa enggak kalau misalkan kita lakukan kembali di universitas yang artinya si siswa ini harus balik ke Unpad untuk melakukan bina jasmani. Nah, sebenarnya itu kesulitannya, tapi pada akhirnya kita berpikir untuk ya itu tadi kita akhirnya konsultasi dan berdiskusi, wah ini sepertinya memang COVID ini akan nggak tahu juga, makanya solusi terbaik saat itu adalah melakukan binja secara online. Nah, ketika binja secara online untuk masalah perizinan saya kira kemarin nggak ada kendala ya, soalnya memang dilakukannya kan masing-masing sendiri, jadinya sendiri dengan ditemani, jadinya kalau untuk masalah perizinan saat pandemi kemarin sih sebenarnya nggak ada ya. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak Kang, dan tapi waktunya terbatas. Dari panitia masih ada waktu tambahan atau nanti pertanyaan yang belum dijawab dijawab melalui grup WhatsApp? Oh, dilanjut saja ya. Jadi ini lanjutkan pertanyaannya dari Sufian Tapasamida. Izin bertanya, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi bagaimana agar siswa tidak bosan saat melakukan kegiatannya meskipun secara online? Ya, ini pertanyaannya dari Sufian menurut saya bagus juga. Gimana caranya supaya siswa nggak bosen gitu. Saya akuin kemarin juga memang kalau misalkan kan sistemnya jadi per mentor per regu ya si pelatihnya si panitianya. Memang ada beberapa keluhan dari siswanya, bukan keluhan ya, ya bisa dibilang keluhan lah. Itu memang ada jenuh, ada bosan, dan menurut saya itu wajar. Kenapa? Karena faktor utamanya adalah mereka nggak ketemu satu sama lain. Yang biasanya ketika binja secara langsung, mereka ketemu satu sama lain, walaupun capek, walaupun senior yang ngomong ini itu, tapi ketika binja selesai, mereka bisa membaur lagi, bisa saling apa ya, berbagi pengalaman tadi binjasnya kayak gimana gitu. Nah, sedangkan ini secara online semua, pastinya bosen. Kalau misalkan ditanya bosen, saya rasa siswanya bakal bosen pasti. Lalu gimana caranya supaya tidak bosen? Mungkin menurut saya kalau misalkan kemarin itu adalah variasi dari kegiatannya ya. Jadi kalau misalkan diatur nih binjasnya, misalkan materinya yang sekarang ini dulu, besok ini dulu, terus besoknya ada pengajaran. Kalau di AMP itu ada pengajaran lagu gitu, ada pengajaran lagu kayak gitu. Terus jadi nggak bosen. Terus juga dari mentornya juga menanyakan kalau misalkan ada siswa-siswanya yang ada keluhan atau ada yang ya ini kayak gini bosen, bisa cerita gitu. Terus berbagi solusinya kayak gitu. Jadi menurut saya solusi kemarin sih adalah variasi dari kegiatannya, dan juga ada apa namanya, motivasi dari para mentor-mentornya seperti itu. Iya, itu tadi ya Kang, apa kiat-kiat atau yang kemarin kita lakukan biar siswanya nggak bosan juga.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada Sestia dari UHAMKA, izin bertanya kalau Pendas dilakukan secara online, bagaimana nantinya menerapkan atau mengaplikasikan materi yang memang harus diterapkan di lapangan, Kang? Oke, terima kasih pertanyaannya buat Sestia. Saya kira tadi saya sudah sedikit mention ya saat tadi apa namanya talk show. Saat menentukan materi itu kita akan ngelis materi apa saja yang akan kita bagikan ke siswa. Kita punya standar kompetensi yang menurut kita menurut AMP itu sudah standarnya AMP. Jadi kalau misalkan materi pecinta halaman yang akan ditanamkan untuk periode siswa ini, untuk periode anggota muda ini, termasuk yang materi medis. Ada batasan-batasannya. Nah, untuk siswa itu biasanya sampai mencoba kompetensinya. Tapi kan sekarang kondisinya online. Untuk mencoba itu sulit gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama yang kita lakukan adalah menurunkan dulu standar kompetensi menjadi tahu dan paham akan materinya. Baru nanti baik lagi ke yang tadi saya bilang. Untuk aplikasinya ya nanti nunggu sudah. Kalau yang AMP lakukan adalah ketika sudah lulus dari siswa dan anggota muda, dan insya Allah kalau misalkan di kita itu insya Allah memulai Januari untuk pengaplikasian si lapangannya seperti itu. Jadi kan sebenarnya si lapangan ini teh udah ini kan udah direncanain, cuman gagal dilaksanakan karena adanya pandemi. Nah, dengan adanya modifikasi dan juga siswanya disiapkan secara teori dan juga mentoring dan juga video, nanti ketika sudah bisa kita laksanakan, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kang di kolom chat. Nah, dari Widiani Himsipal, kalau boleh tahu apa saja penentuan kelulusan saat pandemi di AMP? Boleh tahu nggak Kang? Boleh deh. Kalau kemarin itu kita kan awalnya sebenarnya nggak tahu ya kalau di organisasi lain, kalau misalnya kita itu pendidikan dasar itu adalah sebuah seleksi alam gitu. Jadi yang akan menyeleksi adalah alam. Alam itu yang dimaksudkan apa? Motivasi siswa, semangat siswa. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi dengan diberikan materi, dengan diberikan tekanan ke siswanya, siswa akan, kalau misalkan memang motivasi dan semangatnya dan kemauannya tidak sekuat itu, ya siswa ini akan berguguran dengan sendirinya. Itu kalau misalkan offline. Nah, sekarang exposure secara langsung itu kan nggak bisa dilakukan. Nah, tentunya kita akan melakukan adaptasi. Nah, untuk pertama kalinya juga kemarin itu kelulusannya menjadi ada satu metode lagi, yaitu adalah metode ujian. Karena memang pada saat online ini yang dikejar juga adalah teori, makanya salah satunya juga kemarin selain dari fisik yang kita nilai, ya tadi dari VO2 max targetan udah ada, push up sit up targetan udah ada, kita tambahkan dengan materi. Contohnya, misalkan gunung hutan, tadi kan sudah ada standar kompetensinya. Nanti di akhir kita lakukan ujiannya gitu untuk menilai ini siswa bisa serius nggak jalaninnya, paham nggak, kayak gitu. Termasuk orat, termasuk tebing, termasuk medis. Kalau di kita kemarin gitu. Nah, dari kelulusan itu metode selanjutnya adalah kelulusan itu akan menentukan siswa ini boleh melakukan medan operasi atau enggak gitu. Jadi kelulusan akhir itu adalah medan operasi, tapi sebelum boleh melakukan medan operasi itu harus mengikuti serangkaian ujian teori dan juga target-target dari latihan fisik tadi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan si siswa ini qualified, baru kita ikutkan lah bahasanya untuk medan operasi. Kurang lebih kemarin penentuan kelulusannya seperti itu. Dengan tentunya ada persenan-persenannya yang menurut yaitu bisa dibuat oleh masing-masing organisasi ya. Jadi
kemarin misalkan dari yang ujian berapa persen segini, dari fisik segini, jadi mungkin 60%, 40%, tinggal teman-teman atau organisasi teman-teman assess sendiri itu apa namanya, urgensinya di mana, kayak gitu. Satu lagi mungkin Kang pertanyaan terakhir, karena terbatas oleh waktu, nanti pertanyaan yang belum terjawab akan diberikan jawabannya pada grup WhatsApp ya. Ini dari Purpur, dari Maar, melihat kondisi COVID ini tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman nilai yang maksimal kepada siswa, maka bagaimana cara menanggulangi nilai-nilai yang kurang tersebut, dan apakah akan dilaksanakan agenda pelatihan atau penanaman nilai lanjutannya pasca pandemik, atau ada strategi lain yang diinisiasi Kang Aldo dalam mengatasi hal tersebut? Terima kasih Kang. Terima kasih dari Purpur. Ini disatuin dulu persepsinya yang dimaksud, yang saya maksud dengan nilai ini, nilai di sini yang saya tangkap adalah nilai-nilai seperti kebersamaan, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Ya, betul Kang. Betul ya? Oh ya, terima kasih sudah merespon. Pasti nggak akan maksimal karena memang jujur aja kemarin itu kalau di AMP kemarin kita ada 9 nilai dan memang yang benar-benar maksimal itu cuman 1 gitu, yang lainnya kurang gitu. Nanggulanginnya gimana? Pertanyaan kayak gitu kan ya. Karena kan nilai ini sangat baik disampaikan ketika secara langsung. Nah, kalau misalkan dari AMP sendiri, ya itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai tersebut akan berkurang, tapi menanggulanginya dengan di anggota muda, dengan melihat acara-acara yang dibuat oleh anggota muda atau acara-acara yang diikuti oleh anggota muda. Ini apa namanya? Mereka menjalaninya kayak gimana? Serius enggak? Benar-benar usahanya gimana gitu. Nah, dinilainya dari situ. Lalu pada saat berjalannya pendas kemarin online juga, itu kita juga menyisipkan memberikan tugas-tugas seperti AM nih disuruh bikin video tentang perkenalan kepada senior dalam satu video gitu. Nah, itu kan effortnya kita nilai. Mereka gimana nih, keluarganya udah saling kenal atau belum? Kayak gitu. Kebersamaannya gimana? Kan pasti kan bikin video ada yang males, ntar bikin video ada yang ngedit, kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya metodenya itu cukup banyak, tapi sekali lagi kalau misalkan buat mencapai apa yang didapatkan ketika offline itu memang cukup susah. Makanya itu juga termasuk yang dilempar nanti ketika anggota muda. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini karena terbatas oleh waktu Kang, jadi mungkin kita cukupkan dulu sesi tanya jawab pada talk show hari ini. Dan untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, jangan khawatir ya teman-teman, nanti akan disampaikan jawabannya pada grup WhatsApp. Nah, untuk selanjutnya ada sesi pemberian sertifikat kepada Kang Aldo sebagai bentuk apresiasi ini Kang, dan akan diberikan oleh Bagja selaku Ketua Pelaksanaan Acara. Baik, terima kasih Teh Muna. Saya Bagja selaku penanggung jawab untuk kegiatan webinar pada sore hari ini mengucapkan terima kasih kepada Kang Aldo yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi mengenai penyusunan program latihan fisik untuk pendidikan dasar pecinta alam. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Hatur nuhun Kang Aldo. Yuk, terima kasih. Dan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu, Kang. Boleh terakhir boleh. Baik, kepada Kang Aldo dan Bagja akan dilakukan sesi dokumentasi pemberian sertifikat. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak, Kang. Ya. Nuhun Kang. Moderator boleh terakhir nih. Ya, Kang Aldo. Boleh ya.
Jadi menurut saya ini terakhir ya. Menurut saya yang bisa diambil dari webinar hari ini adalah balik lagi ke tema yaitu mempertahankan tradisi tanpa limitasi. Jadi halangannya mau sebesar apapun asalkan sebenarnya niatnya gitu. Niatnya harus bulat, tekadnya harus bulat untuk tetap menjalankan suatu pendidikan. Contohnya sekarang halangannya adalah COVID, halangannya adalah pandemi. Tapi ya buktinya dengan modifikasi, dengan adaptasi itu bisa. Kayak gitu. Nah, jadi menurut saya buat teman-teman mungkin pesan terakhir ya buat yang sekarang lagi menjalani pendas, terus ada pandemi seperti AMP, atau yang sedang ancang-ancang nih pengen bikin pendidikan dasar atau semacamnya, mungkin materi-materi yang tadi bisa menjadi gambaran dan juga bantuan lah dalam menyusunnya. Ya itu tadi yang saya sampaikan itu kan berdasarkan pengalaman, jadi disesuaikan lagi, nggak semuanya harus diikutin, nggak semuanya harus dilakuin gitu, tapi baik lagi ke ini masing-masing. Pesan saya terakhirnya tetap semangat, jangan jadikan adanya halangan malah jadi down, tapi baik lagi kan roda organisasi harus tetap berjalan dalam bentuk kaderisasi. Jadi suatu organisasi kalau misalkan nggak ada kaderisasinya akan mati. Jadi ya itulah tantangan terbesarnya. Ya, Pak, itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kang Aldo. Ya, Kang Haji. Siap, Kang. Jadi gini, saya pesan aja. Suatu peluang, ya. Suatu peluang untuk berbuat inovatif dan kreatif. Nah, Anda generasi milenial harus bisa memanfaatkan itu, masa kalah sama kita-kita. Ya, saya tuh IKA Unpad hampir tidak pernah berhenti mengadakan namanya webinar. Jadi, Anda harus inovatif lah. Bikin webinar grup yang mungkin grupnya bisa pakai breaking room-nya kecil, terus bikin apa. Karena ini ada libur panjang nih, ya. Libur panjang, tapi kan pasti berpikir mau ngapain tuh. Coba Anda bimbing adik-adik kalian, ya. Jadi tidak ada garis komando di sini. Ini kok situasi yang semua belajar, ya. Semua yang belajar, nggak ada yang punya pengalaman dalam keadaan pendas seperti ini. Nah, ini coba seperti tadi Kang Jack kalau pas sudah sampaikan, tetap risiko itu pandemi, ya, risiko tertular. Jangankan pendas, yang nggak pendas aja tertular, ya. Nah, itu. Jadi tolong bikin inovasi-inovasi dan konsisten, ya. Kadang-kadang kalian tuh konsisten terus vakum, nggak ada tuh begitu, ya, nggak ada begitu. Sekarang dengan tanpa jarak ini nggak boleh tuh ada vakum, ya. Ini tugas DP yang baru, DP si Adit nih, ya, bersama kalian nih bimbing harus punya kalender. Banyak sekali yang bisa nanti sharing dengan adik kalian mau ngapain tuh. Ini ada libur nih sampai akhir tahun. Mau ngapain harus sudah punya kalender, ya. Mungkin itu aja pesan dari saya. Karena begini, kadang-kadang alasannya tuh kalian tuh nggak masuk akal. Inilah, itulah, nggak ada. Sekarang bisa semua. Gitu, ya. Mungkin itu aja. Contohnya gini. Contohnya nih. Saya mengadakan workshop pelatihan pemeriksaan mata untuk dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer daring. Ya. Bisa tuh nanti bekerja sama dengan PIT Depok, bisa. Jadi misalnya Anda mengadakan pelatihan harus bisa. Ya, mungkin itu aja pesan dari saya.
Saya cuma monitor dari jauh, kalau enggak ya tinggal diketrokin aja satu-satu. Ya, enggak ada alasan enggak bisa. Ya. Oke, Siap, Kang terima Haji. kasih. Nuhun Kang Haji Assalamualaikum masukannya. wabarakatuh. Terima kasih Kang Haji. Nanti akan disampaikan ke pihak Dewan Pengurus Pak Kang Haji. Nuhun Kang. Buat teman-teman ini Kang Haji ini salah satu senior yang kemarin sangat membantu ketika Pendas mengalami ya itulah adanya pandemi, jadi saran-saran beliau juga salah satu yang sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih Kang Haji. Ya, terima kasih banyak Kang Aji tadi atas masukan dan sarannya. Dan ini di akhir acara ya, sesi talk show-nya tadi sudah berakhir. Dan saya selaku moderator izin undur diri. Semoga webinar hari ini dengan topik yang tadi kita angkat, yaitu adaptasi kegiatan alam terbuka di tengah pandemi yang dibawakan oleh Kang Jack, dan adaptasi pendidikan dasar 25 AMP selama pandemi yang dibawakan oleh Kang Aldo. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih Teh Muna yang telah meluangkan waktu untuk memandu jalannya talk show hari ini. Dari sini akan saya ambil alih ya Teh. Sebelum memasuki agenda selanjutnya, kami dari panitia akan memberikan apresiasi berupa sertifikat kepada Teh Muna yang akan diberikan secara virtual oleh Bagja selaku Ketua Pelaksana webinar hari ini. Kepada Teh Muna dan juga Bagja dipersilakan untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Kepada panitia dipersilakan untuk mendokumentasikan. Baik, terima kasih Lubna. Ya, saya Bagja selaku penanggung jawab untuk kegiatan webinar pada sore hari ini mengucapkan terima kasih kepada Teh Muna yang telah meluangkan waktunya untuk memandu acara talk show bersama Kang Jack dan juga Kang Aldo. Terima kasih banyak Teh. Ya, sama-sama. Baik, kepada Teh Muna dan Bagja akan dilakukan sesi dokumentasi pemberian sertifikat. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Teh. Turun Teh. Ya, terima kasih juga panitia. Baik, terima kasih panitia. Dengan berakhirnya sesi seminar dan juga talk show, maka kami ingin meminta kesediaan dari para peserta untuk mengisi post-test dan juga form feedback yang linknya sudah tertera pada layar. Untuk pengisian post-test sendiri akan dilakukan selama 10 menit hingga pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk pengisian form feedback dapat para peserta lakukan hingga pukul 4 sore hari ini. Perlu diingat, pengisian post-test dan juga form feedback menjadi salah satu syarat untuk para peserta agar mendapatkan e-certificate. Silakan untuk para peserta untuk mengerjakan post-testnya dari sekarang. Mohon maaf untuk para peserta, pengerjaan post-test dapat dilakukan hingga pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.
Untuk para peserta, waktu pengisian dari post-test tersisa 5 menit lagi. Dan untuk pengisian form feedback, terdapat ralat bahwa akan dibuka sampai dengan pukul 5 sore hari ini. Dan juga untuk para peserta, jangan untuk live terlebih dahulu, karena di akhir acara masih akan terdapat pengumuman peserta terbaik yang akan diberikan hadiah berupa uang tunai dalam bentuk GoPay. Terima kasih. Baik, untuk para peserta, waktu untuk pengisian dari post-test tersisa 3 menit lagi. Terima kasih. Baik, untuk para peserta, waktu dari pengisian post-test telah habis.
Saya juga ingin mengingatkan kembali untuk pengisian form feedback peserta akan kami tutup pada pukul 5 sore hari ini. Jadi untuk para peserta yang belum mengisi dari form feedback, diharapkan untuk segera mengisi form feedback-nya. Baik, kita akan semakin dekat dengan pengumuman peserta terbaik, tetapi sebelum itu mari kita sama-sama menyaksikan penayangan video bantuan medis dan juga pengajaran eksternal dari Divisi Medis Atlas Medika Pionir FK 4. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Atlas Medical Pionir, organisasi kepecinta alaman berbasis medis pertama di Indonesia. Arti Panji yang kami banggakan bukan sekedar selendang yang mengitari leher kami. Bakti diri pada negeri senantiasa kami salurkan melalui beribu cara untuk terus mengabdi. Keselamatan dan kesehatan mesti jadi atensi utama. Dan dengan ilmu kedokteran yang AMP geluti, kami siap untuk tangani bantuan medis dengan catat, sigap, dan bertanggung jawab. Setiap tindakan yang kami curahkan, semua berdasarkan perhitungan yang matang. Bukti kepedulian atas wawasan masyarakat mengabdi dengan cara berbagi menjadi hal yang indah untuk dilakukan. Ratusan kalimat yang didengar dirasa tak cukup untuk dijadikan persiapan. Dengan begitu, rencana dan aksi harus dirancang sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. AMP terus berjalan karena bagi kami tak ada gunung yang terlalu tinggi dan tak ada lautan yang terlalu dalam. Dalam cinta kasih sesama, tunaikan bakti suci pada bangsamu. Atlas Medika Pionir. Dapat dilihat dari video tersebut, Atlas Medika Pionir FK 4 telah banyak mengikuti kegiatan bantuan medis di berbagai daerah, serta telah banyak pula bekerja sama dengan instansi ataupun organisasi lain untuk melakukan kegiatan pengajaran eksternal. Selanjutnya pada layar sudah ada poster webinar volume 2. Nah, webinar volume 2 ini juga diselenggarakan oleh Dewan Pengurus 24 Atlas Medika Pionir. Untuk webinar volume 2 ini akan dilaksanakan 7 hari dari sehari ini, yaitu tanggal 12 Desember 2020 pada pukul 12.15 sampai dengan 15.10 waktu Indonesia Barat. Judul yang diangkat adalah Handle It Right, penanganan pertama pada kasus alam terbuka. Boleh untuk peserta yang sudah penasaran dengan tema webinar tersebut untuk langsung mendaftarkan diri secara gratis dalam link yang terdapat di posternya. Sampai bertemu 1 minggu mendatang dalam webinar yang pastinya lebih menarik lagi. Langsung saja ke agenda kita yang terakhir dan yang kita tunggu-tunggu juga, yaitu pengumuman peserta terbaik. Untuk peserta terbaik ini, kami nilai berdasarkan dari hasil pengisian post-test dari para pesertanya. Langsung saja akan kita umumkan peserta terbaik. Pasti sudah pada penasaran kan? Nah, peserta terbaik pada webinar Pertahankan Tradisi Tanpa Limitasi yang akan mendapatkan hadiah GoPay senilai Rp50.000 adalah Muhammad Raihanul Haq
dari ITB, dan Muhammad Jundi Nasrullah dari PMPAT Pakis FK Unila. Selamat kepada Raihan dan juga Jundi yang telah menjadi peserta terbaik pada webinar hari ini. Boleh kepada Raihan dan Jundi untuk on cam dan juga on mic terlebih dahulu. Baik, halo Raihan dan Jundi. Oke, iya nggak apa-apa Raihan. Halo Raihan. Boleh tolong di on mic saja. Halo, punten. Udah kedengeran? Oh iya, halo Raihan. Iya, halo. Iya, Raihan. Gimana nih perasaannya sudah menjadi peserta terbaik untuk webinar hari ini? Yang pertama rasanya jujur kaget. Kaget gara bisa jadi yang terbaik. Habis itu kesan webinarnya ilmunya bermanfaat banget sih, sama pematerinya insightful banget menurut aku. Baik, terima kasih Raihan. Dan aku mau nanya juga nih, gimana sih menurut kamu buat kesan dan pesan webinar hari ini? Dari aku pribadi, kesan dan pesan webinar hari ini tuh yang jelas ilmunya tuh bermanfaat banget, gak ada yang kayak percuma gitu. Tapi menurut aku yang paling berdampak atau yang paling aku tertarik tuh ke sesi yang ketiga, yaitu dari Kang Aldo. Itu karena sebenarnya apa yang aku mau cari itu sebenarnya intinya tuh ada di yang pembahasan tadi sama Kang Aldo. Meskipun materi-materi sebelumnya tuh ada relate-nya juga. Yang terutama bagaimana cara mengatasi atau kita bisa bangkit dari yang pendas offline sebelumnya ke pendas yang online kayak gini sih. Menurutku yang susah itu. Itu aja sih hebat-hebat. Panitianya hebat, semuanya hebat. Congrats. Baik. Semoga dari webinar ini jadi lebih tercerahkan begitu ya Raihan. Iya. Yeah. Dan satu lagi nih, menurut kamu tuh bahasan materi yang paling menarik apakah yang terakhir saja atau ada lagi Kak Rehan? Sebenarnya tuh yang lumayan menarik juga tuh sesi yang kedua ya. Soalnya sesi pertama tuh majoring tuh atau apa ya? Kayak udah sering denger gitu yang pertama meskipun tetap penting juga. Tapi yang kedua tuh lumayan menarik daripada yang ketiga. Soalnya menurut aku yang kedua tuh kayak lumayan advance gitu loh buat dipahamin. Jadi kalau buat anak yang basisnya bukan anak kedokteran tuh kayak lebih susah aja gitu sih. Tapi menarik. Baik, Gitu. terima kasih Raihan. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Raihan dan juga kepada Jundi yang telah menjadi peserta terbaik pada acara webinar hari ini. Untuk Raihan dan juga Jundi nantinya akan dihubungi oleh panitia terkait pemberian hadiah. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, saya ingin minta testimoni secara langsung dari salah satu peserta, dan memang karena hadiahnya tinggal satu saja nih. Jadi langsung saja untuk peserta yang ingin memberikan testimoninya, untuk boleh langsung on mic dan juga on cam. Jadi, apakah dari peserta ada yang mau memberikan testimoninya? Karena lumayan nih akan mendapatkan uang tunai dalam bentuk GoPay juga.
Pada malu-malu kali, Mbak. Oh iya, apakah ada yang mau? Karena kesempatannya hanya tinggal satu lagi nih. Aku aja nih, aku Untuk aja. mendapatkan hadiah WP. Oh iya, boleh, Kak. Selamat sore semuanya. Aduh, maaf itu background-nya Sore. agak berantakan. Saya Hanif dari Madawirna UNY. Saya mau mengucapkan terima kasih sebelumnya buat teman-teman dari AMP. Menurut saya webinar hari ini yang jelas menyenangkan dan insightful ya. Aku yakin kita semua lagi menghadapi masalah yang sama soal soal pendidikan di masa pandemi. Mungkin ini bisa jadi kayak pembuka bagi kita semua untuk mencari solusi gimana sih sebaiknya pendidikan di masa pandemi. Terima kasih. Wah, terima kasih, Kak. Jadi semoga dari apa yang telah disampaikan dari kita AMP, dari 3 sesi tersebut, Kakak jadi lebih termotivasi lagi ya, Kak, dan lebih mendapatkan insight begitu ya, Kak. Baik, terima kasih Kak atas testimoninya, dan untuk hadiah berupa GoPay nantinya akan dikontak oleh panitia, Kak. Dan semoga dari testimoni tersebut dapat menjadi motivasi agar webinar AMP selanjutnya dapat lebih baik lagi. Semangat. Kemudian terima kasih Kak. Selanjutnya saya juga ingin mengingatkan kembali untuk pengisian dari form feedback hanya akan dibuka sampai dengan pukul 5 sore hari ini. Jadi untuk para peserta yang belum mengisi dari form feedback, boleh untuk langsung mengisi form feedback-nya. Baik, sebelum berakhirnya webinar hari ini, akan dilakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada para hadirin yang belum menyalakan kamera, boleh untuk menyalakan kamera terlebih dahulu dan juga untuk bersiap-siap. Baik, kepada Akang Teteh, teman-teman dan hadirin sekalian, akan dilakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk menghidupkan kameranya. Di sini terdapat 8 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Kakang Teteh dan teman-teman dan hadirin sekalian. Baik, terima kasih kepada panitia. Telah tibalah kita di penghujung acara.